Baik, para pemirsa kerukunan yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dengan narasumber kita dari Parisada Hindu ataupun dari Majelis Agama Hindu, yakni Bapak Sri Ida Putu Dupa Bandem. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka di Kalimantan Barat dari agama Hindu. Pak Resi, ya, kembali kita bincang-bincang kaitannya dengan harmoni dalam keberagaman dan masa depan Hindu di Kalimantan Barat ini. Nah, bagaimana menurut Pak Resi komunitas Hindu di Kalimantan Barat ini menjaga harmoni dengan budaya lain? Kan di Kalimantan Barat ini ada Dayak, ada Jawa, ada Madura, ada Melayu. Nah, kira-kira ini interaksi sosial kita itu bagaimana? Yang pertama, jelas kita buka komunikasi. Betul, komunikasi ini penting nih ya. Penting ya, harus komunikasi dulu. Nah, kalau nggak komunikasi ini buntu, kadang-kadang malah salah paham itu kan. Iya. Kita komunikasi dulu bahwa kami Hindu Nusantara ini punya budaya seperti ini. Iya. Nah, kira-kira mana yang tidak sesuai dengan budaya di Kalimantan Barat? Iya. Nah, tapi selama ini belum ada sih kita temukan yang bertentangan. Iya. Bahkan masyarakat lingkungan itu menerima dengan sangat baik. Contoh, kita sehari sebelum Hari Raya Nyepi, kita kan pawai ogoh-ogoh. Iya. Itu bukan hanya orang Hindu saja yang pawai. Yang ikut pawai itu, yang bawa yang macam atung itu. Iya. Itu malah yang meramaikan itu adalah masyarakat lingkungan sekitar pura. Bahkan dari tempat agak jauh pun datang. Kan ingin sampingnya tahu. Itu kan masjid itu, Pak. Iya, masjid. Nah, di situlah nggak terganggu kita. Ini kita sama-sama. Nah, ini diikuti. Bahkan remaja-remaja yang beribadah di sebelah itu pun ikut. Malah kalau kita misalnya waktu Covid kita kan tidak berani buat ogoh-ogoh. Jadi pemuda-pemuda sana datang ke belakang pura. Pak atau Romo itu nggak buat ini kan mau nyepi. Nah, itu artinya sudah masuk juga bahwa lewat komunikasi kemudian kita publish kemudian diikuti oleh kita. Kemudian masyarakat lingkungan juga dianggap itu adalah acara menghibur mereka tahunan. Kemudian masyarakat yang dilewati oleh pawai tanpa saya minta itu mengeluarkan aqua untuk diminum oleh peserta itu. Sebegitu besarnya sikap toleransi mereka. Padahal itu agama lain. Nah, di situ adalah salah satu indikasi bahwa masyarakat tidak mempersoalkan budaya Hindu yang ada di Kalimantan Barat ini untuk disajikan di depan umat yang beragama lain. Bahkan dia berpartisipasi. Nah, ini adalah bentuk real daripada toleransi beragama. Nah, kemudian soal menjaga toleransi, sebenarnya kita selain komunikasi, kita penuh pengertian saja. Dalam bentuk pengertian itu, sekarang sebelah pura ini masjid. Masjid, betul. Maghrib pasti azan. Iya, ada azan. Azan kan? Ada puji-pujian kadang-kadang. Nah, sekarang di pura itu diundur sembahyangnya itu, nggak bertepatan dengan pas azan maghrib. Kita undur barang sampai selesai. Mereka sholat. Baru kita mulai. Jadi nggak nyalain adat itu. Karena kalau di Hindu ini adalah persembahyangan waktunya itu adalah terbit matahari. Itu adalah Prata Sewanam. Kemudian Madhya Sewanam pada tengah hari. Kemudian Sandhya Sewanam. Nah, Sandhya ring waktunya itu cukup panjang. Jadi kita undurkan ini sedikit tetabuhan. Kalau kita memakai mic itu setelah sholat sebelah kita baru mulai. Kalau misalkan pas sama-sama mereka sholat, kita tabu-tabuan dari sebagian, kan nanti jadi haram kan? Karena jaraknya 40 cm saja. 40 cm saja. Hanya parit. Inilah bentuk toleransi, hormat-menghormati antara agama satu dengan yang lain. Dan inilah tercipta kerukunan dan keharmonisan
antara umat Muslim yang ada di sebelah dengan kita Hindu. agama luar biasa. Itu. Iya, Memang tidak tertulis aturan itu, tapi kita sama memahami. Begitu sholat selesai di sana, karena di sini akan sembahyang, Iya. di sini mati. Nah, itu. Ketika mereka selesai, kita mulai pun dari umat Muslim yang ada tadi setelah melaksanakan sholat pun tidak merasa terganggu. Iya, Bahkan itu. menikmati Nah. sajian gendingan dan lain sebagainya yang Itu. ditabur oleh Iya. umat Hindu tadi itu. Luar Makanya di biasa. mana-mana Iya, ini iya. saya kumandangkan. Iya. Karena beberapa tempat ibadah kami adalah memang bersebelahan, Pak. Iya. Gitu. Ini adalah bagaimana kita memanage. Iya. Jangan sampai terjadi di sinilah perlu kita menghargai satu sama lain. Dan inilah yang disebut bahwa umat Hindu membangun konsistensi damai di tengah keberagaman di Kalimantan Barat. Itulah dia. Iya. Nah, gini Pak Resi, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menghadapi komunitas Hindu di Kalimantan Barat ini di tengah-tengah moderasi beragama yang sedang digulir-gulirkan oleh Pak Menteri dan Kementerian Agama? Sebenarnya tantangannya tidak begitu berat. Boleh dikatakan nggak ada tantangan, malah mendukung gitu ya. Mendukung, menciptakan damai. Iya betul. Kalau ini ditentang berarti kan orang tidak senang damai. Iya betul. Kalau Pak. tantangan Iya. yang sifatnya prinsip dari hati nurani tidak ada. Kami membina umat di Kalimantan Barat, kita maklumi bersama bahwa jarak Kalimantan Barat ini sangat luas. Saya harus makanya pakai bensin campur itu. Iya. Sekarang pakai pesawat, kemudian dijemput dengan mobil, kemudian nyebrang sungai pakai klotok, kan gitu. Betul. Gitu. Kadang-kadang ya kalau jalannya bagus. Iya. Jadi bensin campur dorong kan gitu. Iya. Ini tapi itulah seninya. Saya sudah menjadi ketua Parisade ini 6 periode, Pak. 6 periode di Kalimantan Barat. Iya, 30 tahun. Kemudian saya menjadi wakil itu 6 tahun. Saya menjadi sekretaris 11 tahun. 11 tahun. Sehingga saya di sini sudah masuk 50 tahun. Jadi bagaimana suka dukanya membina umat itu saya sudah rasakan. Sudah hafal bahasanya. Sudah hafal betul. Dan pura sekarang ya kebetulan sudah bersyukur kita sudah agak-agak bagus, memadai. Kemudian dulu dari merintis membangun, dari mencari tanah, mencari dana bagaimana supaya bisa terwujud itu. Kemudian ini tidak sedikit peran daripada umat beragama lain. Jadi kami membuat Pura Sanggoledo, tokoh Islam mendukung, gotong royong itu sama-sama, Pak. Kemudian tokoh Katolik dia mendukung, sehingga pada saat peresmian kami minta kepada tokoh Muslim itu bagian konsumsi supaya tidak ada tanda tanya. Ya betul. Kan kadang-kadang ada yang ragu dan sebagainya. Wah ini sangat bagus sekali Pak kalau itu. Saya terapkan yang di Sintang juga demikian. Tokoh Islam itu saya minta bantuannya menyiapkan konsumsi, materinya dari kami tapi beliau menyiapkan. Kemudian dari yang agama Kristen, Katolik itu untuk menerima tamu sama-sama, sehingga kita terjadi hubungan yang sangat harmonis. Kemudian gotong royong sama-sama, Pak. Kami di sana belum punya kamar mandi yang bagus, kemudian kami diinapkan di tempat umat beragama lain. Nah itu kan luar biasa. Yang penting masalah itu jangan kita membuat masalah. Nah, bagaimana PHD ini merekrut para generasi muda kita ini untuk dapat mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Hindu ini agar mereka lebih mantap dalam artinya keimanannya, memakai ataupun menjalankan ajaran agama Hindu. Kira-kira upaya apa dan mereka itu kita kita beri kekuatan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi pertama itu kami mengembangkan dari generasi muda ini, pemudanya itu berhimpun di dalam satu wadah. Satu wadah. Yang disebut dengan Prada. Perhimpunan Pemuda Hindu Kalimantan Barat. Laki perempuan. Nah di sini dia bisa berkreatif. Apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia juga masuk dalam forum-forum organisasi yang sifatnya lintas agama. Jadi, kalau untuk menambah keilmuan mereka,
kaitannya dengan pemantapan ajaran agama Hindu itu di mana? Di Pasraman. Di Prasaman. Pasraman. Pasraman untuk kaula muda. Ya, jadi kita tiap hari Minggu itu kan ada sekolah Minggu. Ini untuk yang bersekolah di negeri maupun swasta. Dari tingkat STK sampai perguruan tinggi. Iya. Nah, kemudian bagi yang sudah tidak berkuliah atau sekolah, itu ada forumnya yang melalui kesenian. Oh, nah itu ada pendidikan namanya Pasraman, ada kesenian, lewat sanggar. Kemudian untuk mengembangkan wawasan dan perbandingan, itu adalah dia ikut di dalam forum-forum lintas agama. Nah, jadi di lintas agama apakah eko bineka kan gitu tuh. Nah, itu anak Prada itu aktif di situ. Jadi bisa pengembangan wawasan. Keberagamaan. Bagaimana? Kemudian lewat pendidikan ini untuk bisa dia paham, memahami ajaran agama secara inti. Nah, kemudian di sanggar itu dia adalah berlatih untuk melestarikan budaya, tradisi dan kesenian yang ada. Nah, ini adalah upaya yang kita lakukan. Kemudian kita juga mementaskan kadang-kadang budaya ini kita ambil juga dari budaya lain. Diikuti oleh orang Hindu. Ternyata di situ terjadi kolaborasi, sehingga kami kemarin mementaskan waktu Dharma Santi itu adalah tari Nusantara. Nusantara. Sehingga semua unsur ini masuk. Nah, bahwa inilah kebinekaan yang sangat agung yang bisa mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak saklek hanya ajaran Hindu, budaya Hindu saja yang dia pelajari, tapi Nusantara. Luar biasa. Jadi Jawanya diambil, karena itu adalah budaya leluhur kita. Jadi ini bagaimana mengkolaborasi. Sebetulnya leluhur kita dari dulu sudah mengajarkan tentang kebaikan, kebersamaan. Tidak mampu kita lawan, Pak. Kalau kita mau jujur. Betul. Kita ini belajar dengan leluhur kita. Betul. Sekarang kadang-kadang kita sekarang ini masih terkotak-kotak begini begitu dan sebagainya, mengunggulkan ego kita masing-masing. Menganggap bahwa seolah-olah ajaran kita ini yang paling benar, kan begitu. Kalau untuk mungkin diri sendiri boleh sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Tapi kalau untuk menyalahkan agama lain, kepercayaan yang itu yang tidak dibolehkan. Seperti itu, Pak Resi ya. Oh iya, Pak Resi. Nah, bagaimana menurut Pak Resi visi misi ke depan komunitas agama Hindu ini agar bisa membuat manfaat bagi semuanya, terutama kepada umat Hindu? Ya, visinya itu jelas. Bagaimana Parisade ini bisa meningkatkan serada bakti. Kalau di Bapak itu adalah iman takwa. Iman dan takwa. Jadi bagaimana meningkatkan serada bakti? Ya, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah dia beriman dan bertakwa, maka tipis hal-hal yang dapat mempengaruhi yang sifatnya negatif. Begitu ingat, orang Hindu nih pasti ingat dengan hukum karma. Saya mencuri, nanti saya pasti dicuriin orang. Jadi nggak berani mencuri. Itu hukum sebab akibat, hukum karma. Itu apa yang ditanam itu akan berbuah. Nah itu. Dan itu harus ditanamkan kepada masyarakat agama Hindu. Nah, oleh karena itu, karena dia hidup secara ekosistem itu berdampingan dengan yang lain. Orang punya kebun, ya kalau kita ingin punya kebun, ya kita berkebun. Jangan nyuri yang ada di kebun. Harus bekerja dan berusaha. Kalau kita mencuri ini khawatir karma akan terjadi. Dia akan pasti dicuri. Gitu. Baik, Pak Resti, sangat luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa kerukunan di mana saja berada, mudah-mudahan kita bisa memetik apa yang telah disampaikan oleh Pak Resi kita tentang budi baik, karma jelek dan lain sebagainya yang nanti akan berakibat pada diri kita. Oleh karenanya,
kita mari sama-sama berbuat baik untuk orang lain agar nanti akan berbalik kepada diri kita masing-masing dan akan bermanfaat bagi kita masing-masing. Pak Resi, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita, dan terima kasih atas segala apa yang disampaikan tadi itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Resi mudah-mudahan sehat selalu, tetap untuk menjaga dan merawat kerukunan bersama-sama FKUB Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, di mana saja berada, pemirsa kerukunan yang berbahagia, demikian apa yang disampaikan dalam forum podcast Kerukunan Lintas Agama pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita, dan kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.